Assalamualaikum, halo sobat catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLHS. Di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Oke, seperti apa problem caturnya? Ini dia. Nah sobat catur, jadi seperti inilah ya posisi problem catur untuk buah putih dan buah hitamnya. Nah untuk buah putih, rajanya berada di H3, kemudian benteng berada di A3, lalu sepasang gajah masing-masing berada di C4, D4, lalu ditambah satu benteng lagi berada di G6. Kemudian untuk buah hitamnya, raja berada di pojokan H8, lalu benteng di G8, dan gajah berada di G7, dan satu buah pion yang menghalangi berada di H7. Nah sobat catur, jadi seperti inilah ya posisi problem caturnya. Seperti biasa, silahkan pikirkan, cari kuncinya, dan temukan solusinya seperti apa. Oke sobat catur, bagaimana dengan tingkat kesulitan problem catur ini? Ya, saya kembali lagi kepada skill Anda ya. Bila Anda cermat, ya, teliti, dan caturnya tentunya bagus, pasti bisa menemukannya. Buat Anda yang sudah menemukan kunci jawabannya sebelum di akhir video, saya mengucapkan selamat ya. Anda bagus dan hebat caturnya. Nah sobat catur, seperti biasa saya akan coba untuk menganalisanya dulu. Let's go. Namun sebelumnya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, ditekan loncengnya atau belnya, lalu di like jika suka ya. Terima kasih sebelumnya. Untuk analisa pertama, kita coba benteng yang berada di G6 memakan gajah. Nah ini kalau hitam menjalankan pion, di langkah kedua benteng G7 akan memakan kembali benteng hitam G8, dan di sini raja lolos ya, bisa menyelamatkan diri ke H7. Dan ini bukan jalan terbaik buat putih. Putih pun gagal ya. Baik, sekarang kita coba benteng mundur. Nah di sini kalau gajah hitam memakan gajah putih D4, maka benteng akan memakan benteng hitam yang berada di G8, dan ini salah jalan ya. Untuk hitam salah jalan, bukan yang terbaik, karena akan mati dalam 2 langkah. Begitu juga kalau hitam menjalankan benteng, ini juga akan mati ya. Gajah putih D4 akan makan gajah hitam G7. Jadi langkah terbaik buat hitam ketika benteng putih mundur, maka menjalankan pion hitam yang berada di H7. Walaupun gajah putih D4 memakan gajah hitam G7, ini tetap tidak mati ya. Raja bisa mundur ke bawah, bisa turun ke bawah ke H7, atau juga benteng bisa memakannya. Nah ini pun gagal buat putih. Baik, analisa berikutnya. Benteng putih A3 ke A8 mencoba untuk mengadu. Nah kalau benteng hitam memakannya, maka jelas di sini ya, gajah D4 tentunya akan memakan gajah hitam G7, dan akhirnya skakmat dalam 2 langkah. Namun ini adalah bukan langkah terbaik buat hitam. Tentunya langkah terbaik buat hitam adalah pionnya memakan benteng ya. Nah itu gagal ini. Oke, kita kembali dan lanjut dengan analisa berikutnya. Dan sekarang bagaimana kalau raja misalnya berpindah nih, berpindah dari H3 ke G4. Nah ini untuk memberi jalan benteng A3 supaya bisa melakukan sekak ke H3. Kalau pion hitam yang berada di H7 ini memakan benteng putih G6. Namun tentunya untuk raja hitam tidak akan melakukan itu ya. Pastinya dia akan memajukan pion H7 ke H6 ataupun ke H5, sambil pionnya melakukan sekak ke raja putih. Dan ini pun bukan solusi terbaik buat putih ya. Ini salah langkah dan raja hitam pun selamat. Next, berikutnya sekarang kita coba bagaimana kalau raja putih ini dari H3 ke H2 ya. Ya sama tujuannya untuk memberi jalan kepada benteng putih A3 ya, apabila benteng putih G6 ini dimakan oleh pion hitam H7. Itu antisipasinya ya. Dan raja putih juga terhindar dari sekak pion hitam ya.
Nah, kalau hitam salah langkah lagi, misalnya dia menjalankan pion H7 ke H6 ataupun ke H5, ini benteng yang berada di G6 ini akan melakukan sekak ya ke H6. Ini juga solusi bukan yang terbaik buat hitam. Jadi solusi yang terbaik buat hitam adalah melakukan sekak oleh gajah G7, gajah hitam ya, ke raja putih tentunya, yaitu ke E5. Nah, itu jadi hitam tidak mati dalam 2 langkah. Oke sobat catur, sekarang kita kembali dan sudah cukup ya untuk analisanya. Mudah-mudahan dengan analisa ini Anda bisa menemukan kunci jawabannya ya. Langkah mana yang belum dicoba ya, barangkali aja ada itu. Oke, baiklah teman-teman, seperti biasa ini adalah kunci jawaban dan solusinya. Mari kita lihat sama-sama. Baik sobat catur, jadi kuncinya adalah jika ada yang menjawab raja ya, kuncinya benar, tapi kemana? Nah, jika raja ke G2 ya, nah ini adalah yang tepat ya, yang sangat tepat sekali. Jadi kuncinya adalah raja putih H3 ke G2, bergeser ke petak putih, karena kalau ke petak hitam akan disekak oleh gajah hitam ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, langkah pertama sebagai kunci sudah dilakukan oleh putih, yaitu raja H3 ke G2. Nah, sekarang kalau hitam menjalankan gajahnya, gajah hitam sambil makan gajah putih B4, ini tentunya yang jadi sasaran empuk adalah benteng hitam G8 ya, dan langsung skakmat di langkah kedua. Nah, itu untuk solusi yang pertama. Kemudian untuk solusi yang kedua, apabila hitam menjalankan pion ya dari H7 ke H6 atau ke H5, ini mudah saja ya, jadi diskaknya oleh benteng G6 ya ke H6. Nah, itu. Lalu kemudian untuk solusi yang ketiga, apabila misalnya benteng hitam ini keluar ya, keluar jalurnya, meninggalkan petak G8, dan ini tentunya akan diskakmatnya oleh gajah putih B3 memakan gajah hitam G7. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita lihat sekali lagi kunci jawaban dan solusinya ya. Kuncinya raja putih H3 ke G2. Nah, ini teman-teman, kalau benteng dimakan oleh pion hitam H7, maka benteng A3 akan melakukan sekak ke H3. Nah, itu ya tujuan dari pindahnya raja putih itu, untuk memberikan jalan atau untuk memberikan ruang untuk mengeksekusi raja hitam dalam 2 langkah mat. Jadi ingat ya, di problem catur 2 langkah mat ini solusinya adalah, kuncinya adalah raja dari H3 ke G2. Nah, itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh hitam, menjalankan apa saja, tetap akan mati dalam 2 langkah mat. Oke sobat catur semuanya, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like.